Ini feel-nya udah kayak gerinda listrik, guys. Powernya mengalahkan gerinda cordless kelas menengah yang berharga 2 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah gerinda cordless produk dari Kapusi. Gerinda cordless ini dijual dengan harga 1.300.000. Nanti untuk link pembeliannya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke guys, kita langsung saja untuk unboxing dan menguji dari gerinda cordless ini. Electric angle grinder, variable speed. Produk Kapusi ini memang hampir semuanya ini cordless ya, cordless power tool. Ini adalah rotary hammer, circular saw cordless, kemudian mini circular saw. Tapi untuk yang ketiga produk ini, termasuk yang blower ini, rasanya masih susah. Jadi untuk ke depan kita akan menguji, mereview beberapa power tool untuk cordless drill ini, kemudian hammer drill, kemudian impact wrench, dan yang sekarang yang hari ini adalah untuk gerinda. Kotaknya cukup besar, berbeda dengan gerinda cordless yang lain ya. Ini adalah sebuah buku petunjuk. Dalamnya malahan tulisannya cordless drill. Mungkin salah memasukkan. Kemudian kita mendapat kunci, dan ini kunci mata pisaunya tebal guys ya. Tebal sekali. Berbeda dengan gerinda produk yang lainnya. 3,2 mili. Kemudian ini adalah handle-nya. Terbuat dari plastik. Ada satu charger. Dan 2 baterai. Baterai ini dapat dicas dengan 2 cara. Lewat yang model dicolok seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dengan dicas pada charger bawaannya. Kemudian ini adalah unitnya. Saya nggak tahu persis produk ini digaransi atau tidak, tapi yang jelas tidak ada kartu garansi. Pertama, kita lihat speknya. Kapusi brushless angle grinder. Untuk diameter mata pisau adalah 100 mili. Kemudian tertulis speednya adalah 3.950. Untuk yang low, untuk yang high-nya 8.950 rpm. Untuk build quality-nya menurut saya lumayan solid dan rapi. Untuk switch-nya adalah model yang geser, seperti ini, kita dorong. Kemudian untuk rilisnya kita pencet saja. Ya, dibalut dengan karet warna abu-abu. Cukup nyaman digenggamnya. Kemudian ini adalah spindle lock. Dan kualitas materialnya menurut saya memang baik ya. Memang kalau kita lihat harga 1,3 dibandingkan gerinda cordless yang lain, ini termasuk mahal. Tetapi ternyata memang kalau kita lihat kualitas dari build quality-nya juga memang berbeda. Juga baterainya guys, ini berat. Berat ini. Dan plastik-plastiknya terlihat solid. Kemudian bagian atasnya ini untuk headnya juga terbuat dari aluminium cor yang dicat warna silver. Nah, yang unik adalah ini saya baru nemu model cover blade yang ada quick release-nya seperti ini. Ya, kecuali merek-merek premium biasanya memang menggunakan quick release seperti ini. Ketebalan platnya adalah 1,5 mili. Ini tertutup guys. Saya nggak bisa buka. Memang model baterainya juga berbeda dengan baterai pada gerinda cordless kelas di bawahnya ya, yang kelas 800.000, kelas 700.000 beda. Kalau kita lihat BMS-nya juga berbeda ya. Ini udah mulai mirip-mirip kayak Inco ini ya. Kualitas BMS-nya. Kemudian tidak ada kabel satupun. Semua menggunakan konektor ya. Plat seperti ini sehingga lebih rapi dan lebih solid. Karena kalau kabel itu lebih rentan untuk putus ya. Karena kan arusnya kan lumayan besar. Juga karena faktor panas. Kemudian untuk ampere hour-nya juga tidak tertulis di baterai cell-nya. Kita akan uji RPM-nya. Kita akan gunakan speed 1 dulu. 3.900. Kemudian kita naikkan ke high 9.270. Kenceng juga. Pantesan ini gerinda harganya mahal ya. Maksud saya mahal dibandingkan
merek-merek kompetitornya ya. Kita coba lagi, penasaran saya. Hebat juga tembus ke 9.000. Udah kayak merek-merek premium. 9.280. Cuman pada saat mau stop itu agak kasar memang ya. Kalau seperti ini halus, tapi kalau mau berhenti, nah, kalau mau berhenti ada seperti itu. Pertama kita akan ukur output dari chargernya. 21,2. Untuk tipe baterainya adalah Papusi 21 volt, 4 ampere hour, 27 watt hour. Ini 10 pieces, maksudnya ada 10 sel. Ini adalah spek chargernya. Untuk charger juga ya lumayan ya. Terbuat dari plastik biasa. Kemudian ini ada 4 pin. Dan sekali lagi ini bukan LXT Makita. Beda dengan baterai paketan pada gerinda-gerinda yang berharga di bawahnya ya, yang harga 700.000, harga 800.000. Ini kualitas baterainya solid guys, berat. Dan plastik-plastiknya terlihat lebih solid. Untuk standby di 0,5 watt. Lumayan besar. 29,5 watt. Ini detiknya, waktunya udah mulai berjalan. Kita akan lihat nanti berapa waktu yang dibutuhkan sampai dengan penuh. Mantap guys, ini udah penuh loh. 36,24 menit. 36 menit penuh. Pantes ini gerinda mahal harganya. Kita coba lagi ya untuk baterai yang satunya. Saya riset dulu ya. Untuk baterai yang satunya juga 37,33 menit. 2,2 kilo. Tenaganya lumayan besar guys.
Untuk gearbox 48,3, kemudian dinamo brushless-nya 52,3, kemudian baterai 35. Oke guys, tadi kita sudah mereview, menguji sebuah Grinda cordless produk dari Kapusi ini, dan saya sangat amazing ya, karena dengan harga 1,3 juta kita bisa mendapatkan sebuah Grinda dengan RPM 9200. Rasanya baru Grinda ini, rasanya. Untuk Grinda cordless yang kelas menengah ke bawah, kebanyakan RPM-nya adalah di 7.000 sampai dengan 8.000. Selama kurun waktu 6 bulan ini, saya sudah 3 kali ya mereview Grinda cordless. Yang pertama adalah JLD. Itu mempunyai RPM tidak lebih dari 7.000-an RPM. Kemudian Nagawa juga di 7.000-an RPM. Untuk Inco, Grinda brushless, cordless juga itu hanya di 8.100 atau 8.200. Tetapi Kapusi ini dengan harga 1.300.000 ternyata bisa tembus sampai 9.280-an. Menurut saya Grinda Kapusi ini adalah sebuah Grinda dengan harga yang terjangkau tetapi mempunyai performa lebih tinggi dari ketiga Grinda yang saya sebutkan tadi. Kemudian dari sisi build quality juga ini sangat solid ya. Walaupun ini China apa Jepang saya kurang begitu tahu. Kalau ngelihat tulisan-tulisan begini kok jadi kayak Jepang ya. Seperti Jepang gitu ya. Tapi memang di sini juga tertulis power strong. Wah, memang strong ini. Kemudian fitur-fitur seperti pengaturan pada cover blade ya, ini sangat praktis. Dan build quality yang baik, juga material-material yang tebal ya. Untuk kunci-kunci seperti ini juga tebal ini guys. Dibanding ketiga merek yang tadi saya sebutkan, ini yang paling tebal untuk kuncinya. Ya. Juga kecepatan dalam proses chargingnya itu nggak sampai 1 jam. Baterai 4Ah ini sudah penuh. Dari kelebihan-kelebihan tadi tentu Kapusi Grinda ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah baterai yang digunakan bukan baterai jenis LXT Makita, sehingga baterai ini ya kalau Anda mau gunakan ke power tools lain ya Anda harus lebih dahulu membuatkan adaptor LXT, kemudian ini bisa difungsikan di power tools yang lainnya. Kemudian Kapusi ini memang tidak ada garansi ya. Pada saat kita unboxing tadi memang tidak ada kartu garansinya. Yang ketiga, memang suara yang ditimbulkan pada saat kita meng-off-kan kasar. Tapi pada saat berbunyi seperti ini halus. Tapi pada saat kita matikan, nah ya suara khas Grinda memang. Kalau kita lihat yang Nagawa yang kemarin, kasarnya ya pada saat running ya kasar, pada saat berhenti kasar. Kalau ini kasarnya pada saat mau berhenti saja. Pada saat saya gunakan Grinda ini untuk menggerinda plat setebal 8 mili, itu powernya besar. Ini feel-nya udah kayak Grinda listrik guys. Powernya mengalahkan Grinda cordless kelas menengah yang berharga 2 jutaan. Apalagi ini sudah dibekali dengan 2 baterai dan 1 charger. Jadi 1,3 udah include semuanya. Material yang sangat solid, kemudian RPM yang tinggi. Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.